selalu perhatikan organ intim kita. Nah, seperti ini. Bila cairan yang keluar jernih, berlendir banyak, namun tidak berbau, maka hal ini merupakan sesuatu yang normal. Karena kalau kita mau menjelang menstruasi, itu kan kadang kita sebelumnya kita keputihan dulu. Tapi keputihannya biasa saja, nggak berbau, nggak gatal, cuman memang agak lebih banyak keluarnya. Tapi setelah nanti menstruasi, terus nanti sudah selesai, itu juga akan terjadi keputihan lagi di akhir dari menstruasi. Nah, itu yang normal, tidak disertai bau dan tidak gatal. Tapi kalau sampai keputihan itu produk salah itu dan pengulang atas mungkin ke hati untuk didaur ulang agar bisa bersih putih, kemudian digunakan untuk dibikin pembalut ya teman-teman. Makanya carilah pembalut yang bagus, yang kandungan klorinnya rendah, karena ada beberapa produk pembalut wanita yang kadar klorinnya sangat tinggi sekali. Maka dari itu teman-teman bisa memilih produk pembalut ini lebih teliti lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bisa dilihat. Ini adalah kertas yang kotor yang kemudian didaur ulang menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian dari yang warna coklat pekat seperti ini, kemudian terus saja menggunakan klorin, akhirnya menjadi putih bersih seperti itu. Nah, bahaya dari dioksin itu bisa mengakibatkan gangguan pembesaran pada janin, terus gangguan hormon dan mental, cacat lahir, anggota tubuhnya menjadi tidak sempurna, terus sistem kekebalan tubuh bayi menjadi rendah, dan kadang bayi juga jadi idiot atau kita terkena kanker serviks. Nah, seperti ini. Makanya berhati-hati. Seperti ini ya teman-teman, bahaya dari dioksin. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, Dokter Boyko Dianugraha SPOG, dokter kandungannya. Ini berujar karena keputihan pada wanita adalah penyakit yang terabaikan. Keputihan bisa sebagai pemicu dan gejala kanker serviks. Kalau keputihan itu memang di luar batas atau abnormal, makanya kita harus selalu perhatikan organ intim kita. Nah, seperti ini. Bila cairan yang keluar jernih, berlendir banyak, namun tidak berbau, maka hal ini merupakan sesuatu yang normal. Karena kalau kita mau menjelang menstruasi, itu kan kadang kita sebelumnya kita keputihan dulu. Tapi keputihannya biasa saja, nggak berbau, nggak gatal, cuman memang agak lebih banyak keluarnya. Tapi setelah nanti menstruasi, terus nanti sudah selesai, itu juga akan terjadi keputihan lagi di akhir dari menstruasi. Nah, itu yang normal, tidak disertai bau dan tidak gatal.
Tapi kalau sampai keputihan itu kita termasuk karena para produsen pembalut kerap mendaur ulang kertas bekas itu didaur ulang lagi menggunakan klorin atau pemutih untuk didaur ulang agar bisa bersih putih, kemudian digunakan untuk dibikin pembalut ya teman-teman. Makanya carilah pembalut yang bagus, yang kandungan klorinnya rendah, karena ada beberapa produk pembalut wanita yang kadar klorinnya sangat tinggi sekali. Maka dari itu teman-teman bisa memilih produk pembalut ini lebih teliti lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bisa dilihat. Ini adalah kertas yang kotor yang kemudian didaur ulang menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian dari yang warna coklat pekat seperti ini, kemudian terus saja menggunakan klorin, akhirnya menjadi putih bersih seperti itu. Nah, bahaya dari dioksin itu bisa mengakibatkan gangguan pembesaran pada janin, terus gangguan hormon dan mental, cacat lahir, anggota tubuhnya menjadi tidak sempurna, terus sistem kekebalan tubuh bayi menjadi rendah, dan kadang bayi juga jadi idiot atau kita terkena kanker serviks. Nah, seperti ini. Makanya berhati-hati. Seperti ini ya teman-teman, bahaya dari dioksin. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, Dr. Boyko Dianugraha HSPOG, dokter kandungannya. Ini ujar karena keputihan pada wanita adalah penyakit yang terabaikan. Keputihan bisa sebagai pemicu dan gejala kanker serviks. Kalau keputihan itu memang di luar batas atau abnormal, makanya kita harus selalu perhatikan organ intim kita. Nah, seperti ini. Bila cairan yang keluar jernih, berlendir banyak, namun tidak berbau, maka hal ini merupakan sesuatu yang normal. Karena kalau kita mau menjelang menstruasi, itu kan kadang kita sebelumnya kita keputihan dulu. Tapi keputihannya biasa saja, nggak berbau, nggak gatal, cuman memang agak lebih banyak keluarnya. Tapi setelah nanti menstruasi, terus nanti sudah selesai, itu juga akan terjadi keputihan lagi di akhir dari menstruasi. Nah, itu yang normal, tidak disertai bau dan tidak gatal. Tapi kalau sampai keputihan itu selalu terpati dari panah itu, para produsen pembalut kerap mendaur ulang kertas bekas itu didaur ulang lagi menggunakan klorin atau pemutih untuk didaur ulang agar bisa bersih putih, kemudian digunakan untuk dibikin pembalut ya teman-teman. Makanya carilah pembalut yang bagus, yang kandungan klorinnya rendah, karena ada
beberapa produk pembalut wanita yang kadar klorinnya sangat tinggi sekali. Maka dari itu teman-teman bisa memilih produk pembalut ini lebih teliti lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bisa dilihat. Ini adalah kertas yang kotor, yang kemudian didaur ulang menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian dari yang warna coklat pekat seperti ini, kemudian terus saja menggunakan klorin, akhirnya menjadi putih bersih seperti itu. Nah, bahaya dari dioksin itu bisa mengakibatkan gangguan pembesaran pada janin, terus gangguan hormon dan mental, cacat lahir, anggota tubuhnya menjadi tidak sempurna, terus sistem kekebalan tubuh bayi menjadi rendah, dan kadang bayi juga jadi idiot atau kita terkena kanker serviks. Nah, seperti ini. Makanya berhati-hati. Seperti ini ya teman-teman, bahaya dari dioksin. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, Dr. Boyko Dianugraha SPOG, dokter kandungannya. Ini ujar karena keputihan pada wanita adalah penyakit yang terabaikan. Keputihan bisa sebagai pemicu dan gejala kanker serviks. Kalau keputihan itu memang di luar batas atau abnormal, makanya kita harus selalu perhatikan organ intim kita. Nah, seperti ini. Bila cairan yang keluar jernih, berlendir banyak, namun tidak berbau, maka hal ini merupakan sesuatu yang normal. Karena kalau kita mau menjelang menstruasi, itu kan kadang kita sebelumnya kita keputihan dulu. Tapi keputihannya biasa saja, nggak berbau, nggak gatal, cuman memang agak lebih banyak keluarnya. Tapi setelah nanti menstruasi, terus nanti sudah selesai, itu juga akan terjadi keputihan lagi di akhir dari menstruasi. Nah, itu yang normal, tidak disertai bau dan tidak gatal. Tapi kalau sampai keputihan itu tidak boleh, para produsen pembalut kerap mendaur ulang kertas bekas itu didaur ulang lagi menggunakan klorin atau pemutih untuk didaur ulang agar bisa bersih, putih, kemudian digunakan untuk dibikin pembalut yang enggak berbau. Pembalut dan karena produsen pembalut kerap mendaur ulang kertas bekas itu didaur ulang lagi